wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin wa ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allazi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung, Profesor Dr. Haji Suyatno MPD. Saya hormati para Wakil Rektor UM Bandung, Dekan Sains dan Teknologi, Dekan Sosial Humaniora, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga Dekan Fakultas Ilmu Keislaman, dan juga saya hormati rekan-rekan sejawat, para kaprodi dan dosen. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menjalankan rutinitas kita, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga pada narasumber kita, Bapak Dr. Munawir Holil dari Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi pengajian bulanan AIK di UM Bandung. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa acara tidak terlalu banyak. Acara pertama pembukaan yang kita buka, yang tadi sudah saya buka dengan basmalah. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dari Saudara Fadlan dari FIK. Lalu laporan singkat dari Pak Aceh sebagai pelaksana pengajian bulanan. Setelah itu ada pengantar sedikit, ada pengantar dari Pak Daniel sebagai LPM, lalu sambutan rektor, dan terakhir langsung pada kegiatan inti, yaitu adalah pengajian bulanan yang narasumbernya langsung dari Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. Baik, biar tidak banyak waktu, rundown yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Saudara Fadlani Salam MAG. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul semoga berkah dan rahmat ilahi senantiasa menyertai kita. Selanjutnya adalah laporan dari Ketua Pelaksana pengajian bulanan kepada Bapak Dr. Aceh Sumantri, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebagai rasa syukur pada saat dan kesempatan ini kita semua bisa bersilaturahmi dalam kegiatan rutin yang dilaksanakan dan diselenggarakan oleh LPPAIK Universitas Muhammadiyah Bandung. Alhamdulillah sekarang masuk pada pengajian keluarga besar rutin ya, yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bandung, seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Bandung. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung, Bapak Profesor Dr. Suyatno MPD, yang alhamdulillah pada kesempatan ini juga bisa hadir di tempat kediamannya. Semoga senantiasa Pak Rektor sehat. Yang saya hormati para wakil rektor, dekan, kaprodi, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh yang hadir dalam acara pengajian keluarga besar Universitas Muhammadiyah Bandung. Alhamdulillah pada kesempatan ini kini adalah kegiatan pengajian yang kedua setelah sebelumnya Pak Ansori. Yang saya hormati terkhusus kepada kepada narasumber Bapak Dr. Munawar Khalil SSMAG. Alhamdulillah dari jam 10 tadi sudah standby. Terima kasih Bapak Dr. Munawar Khalil yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk mengisi dalam pengajian keluarga besar Universitas Muhammadiyah Bandung dengan tema spirit pengkaderan di era digital. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami konsisten program yang dilaksanakan di LPPAIK Universitas Muhammadiyah Bandung, yaitu kegiatan kajian tematik setiap pada Jumat serta pengajian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bandung secara umum dihadiri oleh keluarga besar. Kami atas nama LPPAIK sangat berterima kasih juga kepada pimpinan universitas yang sudah memberikan support material maupun moral dalam kegiatan yang senantiasa dilaksanakan oleh LPPAIK. Hal ini semua bisa terlaksana karena dukungan stakeholder Universitas Muhammadiyah Bandung. Terlebih pada tim LPPAIK, kru yang senantiasa berjibaku untuk terus mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan teknis persiapan yang dilaksanakan setiap kegiatan LPPAIK. Selanjutnya kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila barangkali dalam proses kegiatan pengajian rutinnya atau kajian rutin pada Jumat maupun pengajian rutin keluarga besar Universitas Muhammadiyah Bandung ya masih belum bisa memberikan yang terbaik, namun kami tetap terus berusaha untuk meningkatkan lebih baik karena dukungan, doa, dorongan moral maupun material kegiatan LPPAIK insya Allah itu menjadi kontribusi positif bagi kami dalam rangka menjalankan kegiatan. Selanjutnya kami juga mohon kepada narasumber atau pemateri pada kesempatan ini untuk memberikan tausiah atau memberikan spirit kepada para sivitas akademika di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bandung untuk senantiasa tetap memiliki semangat yang
tinggi walaupun dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini masih tetap berjalan. Namun kami juga mengimbau kepada seluruh keluarga besar Universitas Muhammadiyah Bandung untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada, bukan hanya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bandung, tapi juga di luar, di keluarga, karena nampaknya juga tidak sedikit keluarga besar Muhammadiyah, khususnya juga keluarga besar Universitas Muhammadiyah Bandung, ada 1-2 yang terkena COVID-19 ini ya. Mudah-mudahan mereka tetap semangat, bersabar, dan segera dipulihkan kembali. Mungkin itu sebagai informasi. Selamat datang di keluarga besar Universitas Muhammadiyah Bandung, Bapak Dr. Munawar Khalil. Kami persilahkan diberikan kesempatan waktu yang insya Allah sebelum zuhur kita bisa selesai, karena terakhir hanya sampai jam 12.00. Maka dalam forum ini juga diperbolehkan diberikan kesempatan kepada jamaah virtual kajian rutin ini untuk berdialog dan mempertanyakan apa yang nanti setelah disampaikan oleh narasumber kita. Demikian dari kami, terima kasih. Bila bisa bilhaq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Pelaksana yang sudah menyampaikan laporannya. Berikutnya adalah pengarahan mengenai standar pengajian dari Ketua LPM Universitas Muhammadiyah Bandung kepada Bapak Daniel Fernandes. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ada sekitar 27 orang, 28 orang. Ya. Apa sih hubungannya LPM dengan pengajian, Bapak Ibu sekalian? Jadi Bapak Ibu sekalian, semua PTM se-Indonesia itu mengenal namanya Catur Dharma PTM. Catur Dharma, Dharma pertama itu adalah AIK, Himpunan Kemuhammadiyahan. Kedua itu 2 dan 3 dan 4 Dharma yang ada di seluruh PTM perguruan tinggi di Indonesia. Saya tidak tahu apakah perguruan tinggi Islam dan lain juga menggunakan Catur Dharma, tapi setahu saya perguruan tinggi Kristen beberapa juga menggunakan Catur Dharma. Dharma pertamanya pendidikan agama mereka. Pemerintah itu membuat standar mutu itu ada 3 saja. Sisanya kita harus menambahkan sendiri. Di dunia akreditasi perguruan tinggi, baik program studi maupun perguruan tinggi, itu ditanyakan terutama menyangkut Muhammadiyah itu apa sih ciri khasnya. Setiap kali visitasi, ditanya itu, apa sih bedanya perguruan tinggi Muhammadiyah dengan yang lain, dengan Islam yang lain, atau perguruan tinggi umum yang lain. Pertanyaan itu dari tahun 2002 itu muncul pertanyaan seperti itu. Oleh karena itu, ketika saya masuk di Majelis Fikih PP Muhammadiyah, jadi anggota di sana bersama Pak Munawar, ini kami dari pagi ini Pak, Bapak Ibu sekalian, kami berdua ini dari pagi membimbing teman-teman dari STK PP Muhammadiyah Batang sampai jam 10 tadi, pindah ke sini, nanti siang lagi. Nah, saya bilang kepada teman-teman di Majelis Fikih, terutama Pak Munawar, kita harus membuat standar sendiri dan isinya apa, indikatornya apa, untuk membedakan Muhammadiyah dengan perguruan tinggi yang lain. Saya berangkat dari UHAMKA dulu. Saya dulu ketua lembaga penjaminan mutu UHAMKA. Ketika menyusun standar mutu dan indikator-indikatornya ini, nanti kemudian disempurnakan oleh Pak Munawar dan teman-teman lagi. Kami membuat satu model khusus mengenai standar 1, standar AIK. Jadi apa bedanya Muhammadiyah dengan perguruan tinggi Islam yang lain?
maka kita tunjukkan indikator-indikatornya. Di antara indikator itu adalah mengadakan pengajian rutin di prodi berapa kali sebulan, berapa kali setahun, ada standarnya. Pak Aceh kalau baca standar AIK itu memang awal-awalnya memang kita buat untuk UHAMKA aslinya. Kemudian kita pindahkan ke Pak Munawar untuk dijadikan seluruh PTM Indonesia. Sehingga ada tambahan-tambahan dan penyempurnaan sana-sini. Itu pun mungkin masih kita anggap belum cukup. Waktu itu Prof. Yatno sebagai ketua, sebagai rektor UHAMKA, kita minta izin, boleh nggak ini standarnya UHAMKA dijadikan menjadikan model untuk standar PTM Indonesia. Apa kata Prof. Yatno? Serahkan kepada Majelis Dikti. Maka dieksekusi habislah oleh Pak Munawar ini. Bapak Ibu tidak salah mengundang beliau ini untuk memberi pengajian, karena saya pun di UHAMKA sampai khotbah Idul Fitri aja saya minta beliau datang ke kampus UHAMKA. Ya, kami bukan karena kami memang bersahabat, tapi memang ya tidak sekedar bersahabat, tapi juga kita tahu bagaimana kualitasnya Pak Munawar Halil ini. Tidak hanya berat badannya juga oke, luar biasa, tapi juga kemampuan memberi pengajian juga oke banget ya. Oleh itu Bapak Ibu sekalian, Pak Sahri, Pak Rifai dan Pak LPPIK, Pak Ketua Panitia hari ini, Pak Aceh, ya. Ya, kita gunakan narasumber kita di Muhammadiyah itu sangat banyak. Kalau saya bilang itu ada kali 1.000 orang lebih yang kita bisa minta minta jadi narasumber di pengajian ini. Silakan aja Bapak Ibu konsultasi dengan Pak Munawar, kira-kira rekomendasikan siapa lagi yang berikutnya. Jadi ada yang namanya sekarang buku Al-Islam untuk multikultural, itu sudah ada itu. Dulunya kan ada aslinya namanya buku Al-Islam untuk non-muslim. Saya protes itu di Malang, saya minta ganti itu ya. Karena saya bilang non-muslim bikin lagi apa pelajaran agama Katolik untuk orang Islam gimana gitu ya. Jadi, ya, Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru kenal saya, nama saya itu Daniel Fernandez, saya orang Flores, dulu kuliah di IKIP Muhammadiyah, masih beragama Katolik, kemudian saya masuk Islam. Jadi kalau orang Kristen menyebut umatnya domba-domba dan umat Islam itu domba yang sesat, saya domba yang kabur ya Bapak Ibu sekalian. Itu saja Bapak Ibu sekalian, kita ikuti dengan baik, nanti Pak Rektor akan memberi sedikit pengarahan juga. Saya hanya memang berangkat dari penjaminan mutu bahwa kita harus memiliki ciri yang beda dengan PT perguruan tinggi yang lain. Termasuk UM Bandung, alhamdulillah Pak Aceh, Pak Rifai, Pak Sahir, dan rekan-rekan dia Ibu Rofi, siapa lagi ya, saya hafal beberapa orang ya, sudah melaksanakan dengan insya Allah dengan sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, saya lupa menyapa ada Ketua PWM Jawa Barat hadir di sini ya. Baik, terima kasih Pak Daniel, Ketua LPM yang selalu memberikan pengarahan kepada kita dengan pakem SPMI-nya. Baik, sekarang adalah prakata dan arahan dari Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung kepada Bapak Profesor Dr. Haji Suyatno, kami persilahkan. Masih mute. Masih unmute Pak Rektor? Oh iya, nih. Halo? Ada. Masuk suaranya. Sudah ya. Makasih Pak Ahmad Rifai dan tim LPPIK UM Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd.
Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita segera dipulihkan dari wabah pandemi COVID-19 dan kita kembali normal, dan kita selalu berdoa agar kita seluruh keluarga besar Muhammadiyah, keluarga besar UM Bandung selalu mendapatkan lindungan, selalu dapatkan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan amanah di tengah-tengah wabah COVID pandemi ini dengan baik. Selawat iring salam pada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap iktibah kepada beliau, teladan kita, hingga kita berada dalam jalannya, jalan yang benar, jalan yang lurus, hingga kita menjadi hamba-hamba Allah dalam pengabdian kita sesuai dengan ketentuan garis yang diamanahkan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kami menyampaikan rasa syukur dan bahagia bahwa pengkajian rutin keluarga besar Universitas Muhammadiyah Bandung terus berjalan dengan baik dan melibatkan berbagai stakeholder, tidak saja keluarga besar UM Bandung, tapi juga seluruh stakeholder yang kita rancang untuk memberikan pencerahan agar kita mampu menjalankan tugas dengan baik. Kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak narasumber, yaitu Bapak Dr. Haji Munawar Khalil, SSMAG. Ini adalah tokoh kita yang tidak asing lagi, terutama di kalangan Perserikatan Muhammadiyah yang telah memberikan kontribusi dalam rangka memberikan pencerahan bagi, terutama adalah yang saya tahu persis, beliau adalah selalu memberikan pencerahan dan pencerahan kepada seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah, Aisyah, dan juga seluruh pusat-pusat pengkaderan di Perserikatan Muhammadiyah. Terima kasih Pak Ustadz Munawar yang telah berkenan memenuhi undangan LPPIK UM Bandung untuk memberikan pencerahan kepada seluruh keluarga besar Universitas Muhammadiyah Bandung. Semoga tetap diberikan kesehatan hingga kita tetap bisa melakukan pengabdian. Yang saya hormati tokoh kita, Bapak Dr. Bapak Insinyur Haji Suhada, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, yang sekaligus beliau juga sebagai kekuatan besar di Universitas Muhammadiyah Bandung dalam rangka pengembangan Universitas Muhammadiyah Bandung ini. Terima kasih Pak Haji Suhada yang telah bersama-sama memberikan semangat, memberikan motivasi kepada kami, terutama adalah keluarga besar Universitas Muhammadiyah Bandung. Dan kehadiran Pak Ketua Wilayah Pak Haji Suhada ini menjadi sebuah kekuatan besar, menjadi motivasi bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada LPPIK, dalam hal ini Ketua yang selalu terus melakukan inovasi, Dr. Aceh, Somantri, Pak Rifai, dan kawan-kawan seluruhnya, tim AIK yang telah membuat sebuah rumusan LPPIK Universitas Muhammadiyah Bandung menjadi LPPIK yang betul-betul mampu memberikan teladan, mampu memberikan pencerahan, dan mampu juga mengikuti garis-garis perjuangan Perserikatan Muhammadiyah. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada juga seluruh jajaran pimpinan, para wakil rektor, para dekan, para ketua lembaga, ketua program studi, sekretaris program studi, wabil khusus, para Bapak Ibu dosen, Sabtendik, seluruhnya yang alhamdulillah saya melihat dari pengajian yang pertama sampai sekarang bahwa respon dari keluarga besar Universitas Muhammadiyah Bandung sangat baik, dan dalam kesempatan ini kami mengajak tidak saja orang yang terlibat langsung di UM Bandung, tapi kami mengajak ke depan Pak Aceh, Pak Rifai, mohon keluarga bisa diikut undang untuk sama-sama mendengarkan, apalagi
kalau kita berada sedang di rumah. Oleh karena itu, sekali lagi, kami terima kasih. Mudah-mudahan dengan pengajian rutin ini, keluarga besar UM Bandung semakin tercerahkan, semakin memahami ruh perjuangan Perserikatan Muhammadiyah dalam pengabdiannya di amal usaha, khususnya di Untas Muhammadiyah Bandung. Saya melihat bahwa tema-tema yang dipilih oleh LPPIK, karena Pak Rifai, Pak Aceh, dan kawan-kawan itu selalu melakukan koordinasi dan menyampaikan kepada saya bahwa tema-tema yang akan dipilih adalah tema-tema yang tematik, yang secara langsung bisa mengena kepada kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari, baik kita sebagai dosen, sebagai tenaga tendik, maupun kita sebagai orang yang memang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Lebih-lebih tema-tema ini untuk memperkuat ruh dan jati diri kita yang berada dalam perserikatan. Maka tema ini yang dipilih, yang insya Allah akan nanti disampaikan secara jelas, gamblang, dan akan memberikan motivasi, adalah yang tema kali ini adalah terkait dengan spirit pengkaderan di era digital. Saya ingin menggarisbawahi bahwa Perserikatan Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan dakwah, sebagai organisasi gerakan yang terus memperjuangkan gerakan kemasyarakatan dan gerakan keumatan, maka kunci utama di sini adalah kader. Kita beruntung dan kita berbahagia bahwa Perserikatan Muhammadiyah ini terus mempersiapkan kader sejak dini. Tidak seperti partai politik. Muhammadiyah memang mempersiapkan kader itu by design. By design itu artinya bahwa didesain dengan baik secara organisasi maupun juga secara implementasi dalam menyiapkan kader. Soal nanti masih ada kekurangan, ya memang kita terus bagaimana sistem pengkaderan di Perserikatan Muhammadiyah, khususnya di amal usaha. Oleh karena itu, ruh dan spirit perjuangan Perserikatan Muhammadiyah itu salah satu letak utamanya adalah dari kader. Kita bayangkan kalau tidak ada seperti Pak Dr. Munawar. Ini akan bagaimana perjalanan perserikatan? Siapa yang akan menyambung kita spirit, cita-cita luhur dari Kiai Dahlan? Nah, walaupun beliau, tokoh kita, pendiri Muhammadiyah sudah tidak ada, tetapi spirit perjuangan roh Perserikatan Muhammadiyah itu tetap ada sampai memasuki abad kedua. Ini karena peran kader yang terus estafet, silih berganti dari masa ke masa, sudah melintasi zaman. Oleh karena itu, Kiai Dahlan tidak salah bahwa membuat amal usaha itu adalah sebagai pusat perkaderan, pusat dakwah. Sehingga Untas Muhammadiyah Bandung sebagai amal usaha yang dirancang secara khusus oleh pendiri Perserikatan Kiai Dahlan itu memang harus mampu menerjemahkan ruh dan nilai-nilai Kiai Dahlan dalam rangka Perserikatan Muhammadiyah sampai akhir hayat nanti di kandung badan. Oleh karena itu, Untas Muhammadiyah Bandung harus menjadi pusat pengkaderan dan pusat dakwah. Saya sering mengatakan kepada Pak Suhada, kita sudah punya rumah namanya Untas Muhammadiyah Bandung, jadikanlah rumah ini pusat pengkaderan dan pusat dakwah. Kami ingin bahwa seluruh warga Perserikatan, terutama adalah generasi muda yang masih sekolah, kami ingin kita didik di Untas Muhammadiyah Bandung, supaya nanti ini betul-betul menjadi pusat pengkaderan dan pusat dakwah. Kita sampaikan juga pada Pak Ketua Wilayah, agar pemahaman ini sampai kepada tingkat cabang, tingkat ranting, dan pengurus-pengurus pimpinan Muhammadiyah di Jawa Barat secara struktur, agar mampu memahami bahwa Untas Muhammadiyah Bandung itu bukan didirikan sekedar untuk gagah-gagahan, bukan untuk sekedar membangun gedung, bangun pendidikan seperti biasa, seperti lazimnya orang mendirikan pendidikan tinggi, tetapi memang dirancang khusus sebagai pusat pengkaderan dan pusat dakwah. Ini yang roh ini harus nyampe
sampai kepada pimpinan perserikatan sampai tingkat ranting, hingga tidak meragukan lagi kalau kita nitipkan anaknya di amal usaha itu memang bagus. Tetapi ada konsekuensi, Pak Munawar. Kita yang diberi amanah di amal usaha juga harus sungguh-sungguh membuat perguruan tinggi itu bagus. Ya, orang pasti akan memilih yang bagus. Nah, kalau di Muhammadiyah di amal usaha ada yang bagus, kenapa harus seperti yang lain? Ini tantangan kita, Pak Munawar. Maka Pak Munawar dengan Pak Dhani di Majelis Dikti itu betul-betul kerja keras agar perguruan tinggi Muhammadiyah itu bukan sekedar banyak, tetapi kualitasnya juga bagus. Ini yang betul-betul. Nah, mulai dengan pengajian semacam inilah menanamkan nilai-nilai itu kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah. Saya tidak menyalahkan kalau dia tidak menyekolahkan di Muhammadiyah karena kurang bagus mungkin. Tapi kalau bagus, kenapa kita tidak pasarkan dengan baik? Ini yang spirit itu, jadi spirit pengkaderan itu adalah karena di berbagai dokumen perserikatan, di berbagai dokumen majelis dikti itu memang amal usaha PTMA itu adalah sebagai lembaga dakwah pusat pengkaderan. Sehingga kami sampai sudah mikirkan Pak Munawar, kita tuh ya terkait dengan ekonomi, kalau bisa tuh sekolah di perguruan tinggi Muhammad itu jangan mahal. Kalau mahal itu nggak ada yang masuk, nanti masyarakat nggak mampu, akhirnya yang didakwain itu sedikit. Nah, maka kita harus masuk bagaimana boleh kita mahal, tetapi masyarakat dibebankan kepada inovasi kita. Maka sekarang dibuatlah pusat-pusat pengembangan ekonomi. Kalau di Muhammadiyah itu sudah ada yang namanya lembaga yang mengembangkan ekonomi, ada kita namanya buat holding, maka Pak Munawar, kami juga membuat bahwa kita itu membuat kampus sebagai kampus entrepreneur, yaitu Islamic Technopreneur University. Maksudnya Pak Munawar, kami ingin bahwa kita bisa menggali dana, yang dana itu digunakan untuk membiayai pendidikan. Sampai sudah menargetkan Pak Munawar, kalau bisa itu yang kuliah di Bandung itu bayarnya 40% aja lah. 60% itu dibiayai dari bagaimana kita mencari dana yang halal, dana-dana yang bagus, baik dari itu memberdayakan para dosen, hasil riset, dan sebagainya, itulah untuk membayar masyarakat kuliah. Kalau kita mahal sedikit, berarti kan yang didakwain sedikit. Nah, ini yang kita pikirkan itu, jadi bukan sekedar saya memikirkan di Bandung itu bukan sekedar bikin gedung, bikin perguruan tinggi, sudahlah gitu. Tapi ada ruh yang kita ingin capai, yaitu ruh pengkaderan. Kalau enggak itu kita rugilah, ngapain kita buat itu. Kasih aja sekolah pada orang lain. Ngapain kita repot-repot kalau kita tidak bisa beda dari yang lain. Jadi bukan sekedar beda, ada alisan Muhammadiyahan, tapi ruh alisan Muhammadiyahan itu bisa diimplementasikan dalam segala bidang termasuk ekonomi. Sekolah jadi nggak mahal, lalu kualitasnya bagus. Itu yang kita ingin implementasi dari ruh spirit perjuangan perserikatan melalui kader-kader itu. Nah, lalu yang kedua, ada kata kunci yang kedua, yaitu era digital. Jadi tatanan dunia, tatanan global ini sangat berubah dengan adanya sebuah teknologi. Ya mau nggak mau, suka tidak suka, yang kenyataan semacam itu. Dulu kita menjelek-jelekan Gojek gini-gini, tapi ternyata sekarang kita menikmati Gojek, menikmati macam-macam, GoFood, macam-macam kita nikmati, kenyataan semacam itu. Maka kader kita juga harus menguasai namanya digital. Itu nggak bisa, mungkin nggak, apalagi dengan kecenderungan pandemi semacam ini. Saya lihat juga pemerintah arahnya, Pak Menteri juga arahnya, wah jangan-jangan nanti semuanya kan digital semuanya kuliah kita. Sehingga pemikiran kita perlu bergeser bahwa era digital itu akan merubah pemikiran dan tata kehidupan masyarakat kita. Ya, walaupun mungkin dalam tahap awal sekarang masih susah, tetapi kita pasti akan arah ke sana. Yang pasti itu adalah perubahan. Itu yang perubahan. Nah, perubahannya kita bisa prediksi oleh karena itu. Jadi oleh karena itu kami mohon betul Pak Munawar, ini bagaimana cara membangun spirit bahwa bekerja di amal usaha itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban, melaksanakan sekian SKS, tetapi itu yang harus dinilai dengan itu. Jadi spirit perserikatan, spirit kader itu seperti apa nanti Pak mohon disampaikan di situ. Dan nanti terkait dengan era digital, tentunya nanti kita terus akan melakukan pengembangan pembaruan. Maka positioning Universitas Muhammadiyah Bandung itu kan kita makanya Islamic inilah bagaimana spirit perserikatan, lalu teknopreneur, bagaimana teknologi dan entrepreneur itu menjadi satu kesatuan yang dilakukan.
Itu kira-kira Pak Munawar, saya memang agak sangat serius di sini kan. Makanya Pak Munawar, mungkin saya itu dengan Pak Suhada itu selalu memikirkan bahwa Bandung itu sudah kayak kehidupan kita. Saya sudah betul-betul merasain di di Bandung gitu. Itu udah Jakarta itu kayaknya sudah jauh gitu. Jadi Bandung ini betul-betul karena pemikiran ini yang harus kita kembangkan terus. Sekali lagi terima kasih Pak Munawar yang sudah bekerja keras baik di Majelis Fikri maupun keliling ke seluruh PTM dan seluruh pengkaderan di seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya para keluarga besar ini akan mendapatkan pencerahan dan akan mengimplementasikan agar Universitas Muhammadiyah Bandung itu betul-betul sebagai pusat dakwah di kota Priangan Bandung ini. Sehingga insya Allah kami dengan Pak Suhada betul-betul ingin membawa tingkat dari dakwah perserikatan di Jawa Barat itu meningkatlah. Jadi paling tidak itu kalau ormas ini kita akan menjadi rujukan dari seluruh ormas yang ada di Bandung atau di Jawa Barat khususnya ini. Secara situ terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dan nanti akan disampaikan oleh Pak Munawar ini menjadi penguatan bagi Universitas Muhammadiyah Bandung khususnya, sehingga kita dapat melaksanakan amanah perserikatan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor atas arahan dan pencerahannya sekaligus PR bagi kita Pak ya. Untuk kita. Baik, terima kasih juga pada ayahanda kita Bapak Insinyur Suhada yang sudah hadir pada forum pengajian hari ini. Selamat datang Pak Ayahanda Pak Suhada. Selanjutnya adalah materi pokok mengenai spirit pengkaderan di era digital yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Munawar Holil SSMAG. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu haqqa hamdan hamdan wa nashkuruhu haqqa syukran alladzi ja'ala jam'iyatana hadha jam'iyatan mubarakatan wa tafarruquna min ba'di hadha tafarruqan marhuman. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung, Prof. Yatno. Yang kami hormati Ketua PWM Jawa Barat, Ustadz Suhada, para Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Kaprodi, para dosen-dosen dan pendik, ya, intinya semua keluarga besar Universitas Muhammadiyah Bandung, termasuk pelaksana acara ya, lembaga AIK, UM Bandung dan juga LPM. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bermuajahah dalam kegiatan pengajian rutin yang diselenggarakan oleh LPP AIK UM Bandung. Ini adalah saya kira sebuah tradisi di Muhammadiyah ya, tradisi di Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ada itu ya karena ada pengajian. Kalau sebuah ranting, cabang, daerah, dan amal usaha Muhammadiyah sudah tidak ada pengajian, maka itu indikator berarti persyarikatannya atau aumnya menjadi tidak jalan ya. Karena pengajian ini adalah tradisi kita dalam bermuhammadiyah ya, untuk senantiasa jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah, dalam rangka untuk senantiasa memperbaharui ya keimanan kita supaya semakin meningkat ya. Apalagi di masa pandemi ini ya, maka pesannya kan selalu adalah jaga iman dan jaga imun supaya kita aman ya. Jadi ini jaga iman saya kira sangat penting, bahwa pandemi ini membuat sebagian kita ya dalam urusan pribadinya menjadi mungkin banyak masalah, maka jaga iman ini penting ya, supaya kita tidak depresi, supaya kita tidak stres ya, putus asa terhadap rahmat Allah ya. Maka iman ini sangat penting sekaligus untuk
menanamkan optimisme ya, optimisme dalam menghadapi COVID, bahwa kita harus yakin kita bisa melewati pandemi ini dengan baik ya, tentu dengan ikhtiar ya, dengan menjaga imun ya, menjaga protokol kesehatan supaya kita semuanya menjadi aman. Tema kita pada hari ini yang diberikan oleh panitia adalah spirit perkaderan di masa di era digital ya. Saya menuliskannya perkaderan Muhammadiyah 4.0, menjejakkan perkaderan kepada generasi digital. Jadi kita nyebutnya generasi digital karena sekarang ini ya, bukan hanya karena sekira 4.0 ya, bahkan pandemi COVID ini membuat semua generasi juga menjadi generasi digital. Ya, semuanya berzoom, semuanya menggunakan internet ya, semuanya menggunakan wifi, tidak pandang generasi mana ya. Karena digital inilah yang saat pandemi ini banyak membantu mengkoneksikan kita, banyak membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi mau tidak mau sekarang kita harus menjadi bagian daripada generasi digital itu. Nah, tadi pesan Pak Rektor saya kira sangat mendalam sekali ya, bahwa ada dua pesan dari spirit perkaderan ini yang tadi disampaikan Pak Rektor, yang menurut saya sangat substantif sekali dan ini yang menjadi sangat penting dalam persyarikatan ya. Yang pertama tadi bahwa kader itu di Muhammadiyah adalah by design. Ya, kader itu by design, bukan tidak datang tiba-tiba ya. Tidak datang tiba-tiba. Saya tahu sejarahnya Prof. Siatno, beliau itu tidak jadi rektor UM Bandung tiba-tiba ya. Kalau tadi beliau mengatakan saya agak serius di UM Bandung ini, menurut saya beliau itu di mana-mana serius semua kok ya. Di mana-mana beliau selalu serius ya. UHAMK menjadi perguruan tinggi yang luar biasa ya. Itu juga karena kiprah beliau ya, kesungguhan beliau, kemudian sekarang di UM Bandung ya. Nah, kemudian yang kedua tadi pesan dari Pak Rektor adalah AUM itu sebagai pusat perkaderan ya. Ya, jadi Muhammadiyah mendirikan UM Bandung ini niatnya saya kira bukan karena di Bandung tidak ada universitas ya. Bukan niatnya itu, tetapi bagaimana UM Bandung hadir agar tujuan Muhammadiyah itu lebih efektif ya, lebih punya peluang untuk bisa diwujudkan. Jadi tetap tujuannya adalah bagaimana tujuan Muhammadiyah itu tercapai ya. Maka UM Bandung itu adalah pusat perkaderan dan dakwah Muhammadiyah. Ya, jadi bagaimana diposisikan ya UM Bandung itu sebagai pusatnya dakwah Muhammadiyah. Jadi kita ingin supaya frekuensi ya dakwah Muhammadiyah ini semakin meluas dengan dakwah yang bermutu ya, dengan dakwah yang berkemajuan. Nah, tadi juga Pak Rektor mengatakan oleh karena itu ya, sebagai bukti bahwa kita memahami tadi AUM sebagai pusat perkaderan dan dakwah, maka kita harus punya komitmen ya. Jadi kita bekerja untuk Muhammadiyah, maka kita pun juga harus percaya kepada Muhammadiyah ya. Percaya kepada Muhammadiyah. Ini saya contohkan, saya baru 2 hari yang lalu diminta oleh ketua komite sekolah di SD anak saya, dia minta saya membuat testimoni. Ya, saya bilang, oh ya siap, saya buatkan testimoni ya. Jadi ini dalam rangka kita menghidupkan sekolah yang kita bangun sendiri. Ya, jangan sampai kita bangun sekolah tetapi anak kita nggak di situ ya. Mengkampanyekan sekolah di Muhammadiyah tetapi anak kita sendiri nggak di situ. Ya, alhamdulillah 3 anak saya semuanya saya sekolahkan di sini ya, SD kampung ya, tapi kualitas insya Allah ya mungkin seperti Finlandia, harapannya begitu ya. Nah, jadi percaya pada apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah, karena ketika kita nyebut SD Muhammadiyah maka yang tergambar adalah SD yang berkemajuan, SMP Muhammadiyah SMP yang berkemajuan, pesantren Muhammadiyah pesantren yang berkemajuan. Jadi kita percaya kepada apa yang dibuat oleh Muhammadiyah. Orang-orang Muhammadiyah kalau bikin sekolah, kalau bikin perguruan tinggi, itu betul-betul habis-habisan ya. Sangat serius. Maka kita harus percaya
Maka kita mempercayakan anak kita dididik, dibimbing oleh para guru-guru dan dosen-dosen Muhammadiyah. Nah, anak saya 3 di SD Muhammadiyah ini semua, dan 1 ya, sekarang sudah di Muallimin ya, 1 di Muallimin, karena saya percaya sekolah Muhammadiyah itu ya bukan hanya persoalan di Islamnya, tetapi saya kira karena tadi spiritnya ya juga bermutu ya. Jadi bukan saya kira SD yang berasaskan Islam yang SD biasa ya, tapi SD yang punya spirit berkemajuan ya. Nah, ini kesaksian saya supaya ya walaupun sebenarnya di SD kami ini dulunya itu kenapa saya menyekolahkan anak saya di sini ya, selain karena itu Muhammadiyah, yang kedua saya sangat terharu ya, karena di sana di SD Muhammadiyah ini tidak ada SPP ya. Tidak ada SPP. Jadi setiap tanggal 25 para siswa hanya diberi kartu celengan ya. Nah, celengan. Nah, silakan orang tuanya memasukkan berapapun di celengan itu ya, tidak dibatasi. Ya, tidak dibatasi. Tapi ya jadi dulu karena sempat dibuat SPP-nya 50.000 per bulan. Tapi dilihat kok yang daftar sedikit ya. Nah, waktu itu para guru-guru berkumpul bahwa sekolah SD Muhammadiyah ini adalah untuk masyarakatnya, untuk agar masyarakat bisa menyekolahkan anaknya di sini, ya, untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat yang ada di sini. Nah, jangan sampai gara-gara SPP maka mereka tidak masuk di sekolah Muhammadiyah ini. Maka mereka sepakati kita hapus SPP, berubah menjadi infak. Ya, namanya infak itu ya terserah mau ngasih berapa ya. Tapi apa yang terjadi? Terus setelah infak itu diberlakukan, ya, justru pendapatan mereka dari infak itu menjadi besar ya, sehingga bisa memberikan subsidi kepada mereka yang mungkin tidak bisa berinfak ya, atau berinfak yang sedikit ya. Nah, dan sekarang setiap tahun 3 kelas itu bulan Februari sudah penuh kelasnya ya. Nah, tadi ini yang disampaikan oleh Prof. Suyatno ya. Bahkan kalau perlu ya, atau faktanya memang kita lebih banyak memberi ya. Kita lebih banyak memberi dibanding menerima ya. Maka tidak benar ya apa yang disampaikan oleh Panji Prawijaksono itu ya. Muhammadiyah itu tidak elitis ya. Muhammadiyah itu sangat tidak elitis ya, cuma kita ini tidak terpublikasi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah ya, sebelum kita bicara tentang spirit perkadaran di era digital ini ya, maka saya ingin kita mengawali dulu dari pertanyaan awal ya. Nah, pertanyaan awal, mengapa sih kita ini bermuhammadiyah? Ya, mengapa kita ini bermuhammadiyah? Ya, karena banyak juga yang tidak memahami ya, kenapa dia bermuhammadiyah. Ya, bahkan ada yang mengatakan Muhammadiyah itu enggak penting, yang penting Islam. Wah, menurut saya itu pernyataan yang menghina ya. Itu pernyataan yang menghina. Bisa jadi dia menghina karena nggak tahu ya. Kita maafkanlah seperti Panji itu, karena tidak tahu mungkin ya. Jadi kalau kita bermuhammadiyah itu sama dengan artinya adalah kita sedang berusaha untuk menjadi Muslim yang sebenar-benarnya. Ya, menjadi Muslim yang sebenar-benarnya. Jadi jangan pisahkan antara Islam dan Muhammadiyah. Ya, jangan pisahkan Islam dan Muhammadiyah. Jadi dengan bermuhammadiyah maka kita ingin menjadi seorang Muslim yang tidak biasanya ya, Muslim yang pada umumnya oleh yang dilihat orang, yang dinilai orang, tapi kita berupaya menjadi Muslim yang sebenar-benarnya ya, karena tujuan Muhammadiyah itu adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka otomatis kan berarti kalau ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, maka orangnya pun harus menjadi Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, oleh karena itulah warga Muhammadiyah menjadikan organisasi ini sebagai gerakan dakwah Islam. Ya, nah, ingat Bapak Ibu ya, di anggaran dasar Muhammadiyah disebutkan Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Kata awalnya Muhammadiyah itu adalah gerakan. Artinya Muhammadiyah ini harus bergerak terus. Jadi kalau misalnya ini ditanya ya, gimana
apa aktivitasnya LPPIK UM Bandung sekarang? Kalau jawabannya ketua LPPIK, ya ini sekarang teman-teman nampaknya ini isinya hanya keluhan ya. Jadi ini tidak berkemajuan ya. Jadi namanya itu gerakan ya. Gerakan. Jadi kalau tadi Pak Daniel Fernandes mengatakan pagi tadi kami di Batang, sekarang di Bandung, nanti lanjut lagi di Batang siang nanti ya. Saya sore nanti lanjut lagi ke Parepare ya. Nah, Parepare ya karena itulah filosofinya Muhammadiyah begitu. Gerakan gitu ya. Jadi tak seperti matahari kan ya. Jadi tak berhenti untuk menyinari negeri ya. Tak lelah untuk menyinari negeri. Jadi kita ini gerakan. Jadi UM Bandung ditanya gimana kabar UM Bandung? Ya sekarang ini belum apa-apa sudah mengeluh ya. Jadi kalau ditanya UM Bandung sekarang bagaimana? Alhamdulillah kita sesuai misi kita tadi technopreneurship. Sekarang kami sudah punya apa ya? Kami sudah punya apa? Kami habis melakukan apa? Mahasiswa kami sekarang begini ya. Baru saja dosen kami meraih apa ya. Jadi itulah yang namanya gerakan ya. Jadi kita selalu berupaya untuk melakukan aktivitas ya. Kita nyebutnya sebagai amal usaha ya. Jadi bukan usaha amal ya. Jadi niat pertamanya itu amal ya. Nah, kemudian usaha. Jadi amal usaha Muhammadiyah. Nah, yang kedua Bapak Ibu ya berada di Muhammadiyah ini sebenarnya ya kita menjalankan perintah Allah. Ya, perintah Allah ya di surah Ali Imran ayat 104 itu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya. Itu kan sebenarnya dari sisi usul fiqh ya. Ketika ada seruan seperti itu menandakan wajib. Jadi berorganisasi itu hukumnya adalah wajib kifayah. Wajib kolektif ya. Dalam pengertian ya harus ada beberapa orang ya wal takum minkum ummatun ya, hendaklah ada di antara kalian ya sekelompok orang. Nah, sekelompok orang itulah yang disebut berorganisasi ya. Dalam kaidah usul fiqh dikatakan al-amru bi syai'in amrum bi wasailihi ya, al-hukmul al-maqasid ya. Jadi perintah kepada sesuatu menjadi perintah pada perantaranya. Jadi perintahnya kan di situ adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka apa perantara untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu, maka dia juga menjadi wajib. Ya. Nah, jadi dakwah kita amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan dengan organisasi. Ya, jadi organisasi. Berbuatlah kebaikan secara terorganisir. Cegahlah keburukan kemungkaran secara terorganisir. Jadi ini yang kita menjadi spirit kita dalam bermuhammadiyah ya. Jadi Muhammadiyah sebagai alat perjuangan. Dalam mukadimah anggaran dasar dikatakan dengan Muhammadiyah ini mudah-mudahan umat Islam dapat diantarkan ke pintu gerbang surga Jannatun Naim. Ya kemarin saya ngisi pengajian di Jakarta ya, sebulan yang lalu ada jamaah yang bertanya, kenapa di anggaran dasar Muhammadiyah itu hanya mengantar ke pintu gerbang surga Jannatun Naim? Kenapa katanya tidak diantar sampai ke surga Firdaus yang merupakan surga yang tertinggi ya? Nah, saya menjawab, ya Jannatun Naim ya itu artinya minimalnya sampai di Jannatun Naim. Kalau mau sampai ke Jannatul Firdaus berarti Muhammadiyahnya harus lebih kenceng lagi saya bilangnya. Harus lebih kenceng lagi. Jadi bergabung di Muhammadiyah ya setidak-tidaknya ya. Kalau kita melaksanakan semua regulasi, ketentuan-ketentuan, kebijakan-kebijakan, fatwa-fatwa di Muhammadiyah, maka ya minimal kita akan sampai ke surga Jannatun Naim ya. Nah, sehingga ada seorang dokter di Rumah Sakit Islam Jakarta pada saat Darul Arkom direksi Rumah Sakit Islam se-Indonesia ya beberapa tahun yang lalu pernah bertanya ke saya, Ustadz, kita ini kok sangat semangat bermuhammadiyah. Apakah memang dengan bermuhammadiyah itu kita menjadi terjamin masuk surga? Nah, ini pertanyaannya sangat filosofis ya. Nah, saya menjawab kepada dokter itu, saya bilang, Pak Dokter, coba tunjukkan ke saya apa yang ada di Muhammadiyah ini yang bisa membawa Pak Dokter ke neraka. Tidak ada, iya tidak ada. Terus apa yang dilakukan Muhammadiyah ini?
semuanya adalah kebaikan-kebaikan, ya, semuanya adalah kebenaran-kebenaran yang akan mengantarkan kita ke surga. Maka kita harus yakin, ya, maka kita harus yakin bahwa insya Allah bermuhammadiyah itu kita akan meraih surga, ya, meraih surga. Ali bin Abi Thalib, ya, saya kira ini sangat terkenal sekali pesan beliau, ya, al-haqqu bila nidham yaglibuhul batil bin nidham, ya. Jadi kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh keburukan yang terorganisir. Organisasi mafia, organisasi jaringan narkoba bahkan sekarang lebih canggih, ya. Bahkan lebih canggih. Situs-situs mereka bahkan lebih canggih dibanding mungkin situs Muhammadiyah Jawa Barat atau bahkan situs Muhammadiyah UM Bandung, bisa jadi. Ya, itu karena keburukan ini, ya, organisasi keburukan juga semakin tekun untuk melakukan konsolidasi, ya. Nah, maka juga kita organisasi kebaikan ini harus intens, ya, harus menguatkan imun tadi, ya, iman dan imun tadi supaya kita bisa menghadapi organisasi keburukan tersebut. Nah, oleh karena itu syaratnya Bapak Ibu, ya, syaratnya adalah Pak Ayer Fahrudin pernah berpesan begini, menjadi anggota Muhammadiyah itu harus lahir dan batin. Muhammadiyah tidak cukup hanya batin saja, harus menjadi anggota lahir batin dan harus bekerja lahir batin dan harus mengikuti peraturan Muhammadiyah. Nah, ini sangat dalam sekali pesannya Pak Ayer, ya. Jadi harus lahir batin, jangan cuma lahirnya doang. Yang penting punya NBM-nya, yang penting punya batik Muhammadiyahnya, yang penting pakai selalu batik Muhammadiyah. Tidak cukup dengan lahir saja, harus batin, ya. Jadi kalau batin itu ya ruhnya, ya, semangat Muhammadiyahnya harus dimunculkan, ya, semangat perjuangan, semangat keikhlasan, semangat kerja keras, ya, etos kerjanya harus baik, semangat berkemajuannya. Jadi harus lahir batin, ya. Dan juga tidak cukup dengan batin saja, ya. Jadi jangan kita ini ya pokoknya saya dukung dia Muhammadiyah dari jauh. Saya dukung dia dengan doa, ya, itu nggak cukup, ya. Jadi harus lahir batin. Nah, komitmen bermuhammadiyah itu, ya, inilah yang kita sebut komitmen yang ikatan lahir batin, ya. Ini ada beberapa hal, ya. Jadi diantaranya niat ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena motif lain, ya. Bukan karena motif lain. Kemudian menjalankan fungsi ibadah dan kekhalifaan, bukan sekedar aktif tanpa fungsi yang jelas, ya. Karena ini semangatnya Khairun Nas anfa'uhum linnas, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, yang punya jabatan sekarang di amal usaha Muhammadiyah, manfaatkan itu benar-benar untuk memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya kepada umat, ya, kepada masyarakat. Kemudian beramal dan berjihad fi sabilillah, ya. Tadi Polri kita kan membaca itu, ya. Al adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, ya. Tu'minuna billah wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum, ya. Ya, anfusakum, ya. Jadi ya jihad fisabilillah, ya. Jadi UM Bandung ini saya kira Prof Yatno, Pak Daniel ini berjihad semua ini, ya. Jadi bolak-balik Jakarta Bandung. Ya, itu dalam rangka jihad, ya. Itu bukan sekedar panggilan duniawi, ya. Di Bapak Ibu jangan kalah spiritnya dengan Pak Rektor, dengan Pak Ketua LPM, ya. Jangan kalah. Jadi jangan sampai yang orang-orang Bandung malah, ya, apa itu, ya, ogah-ogahan, ya, malas-malasan. Jadi harus kinerjanya lebih on fire, ya, dibanding Pak Daniel, ya. Jadi jangan sampai kalah, ya. Pak Daniel itu usia mungkin 60-an, ya. Nah, tapi on fire terus, ya. On fire terus. Bukan hanya jiwanya, ya. Suaranya itu on fire terus, ya. Nah, tidak volume tinggi beliau itu tidak pernah berkurang saking semangatnya itu. Malah, ya, terus. Malah terus. Nah, kemudian konsisten dalam berkhidmat di Muhammadiyah, tidak sekedar ikrar di lisan, ya. Jadi nggak perlu bilang saya Muhammadiyah, nggak perlu bilang begitu, ya. Tunjukkan saja, ya. Jadi jadilah teladan saja.
Kemudian berpaham agama sesuai dengan paham Islam dalam Muhammadiyah, bukan berpaham lain. Ya, jadi kalau berada di UM Bandung ya paham agamanya harus paham agama dalam Muhammadiyah. Pak Kiai Jindar Tamimi ya menyampaikan Muhammadiyah berdiri ya itu karena paham agama. Jadi nggak bisa kita pisahkan Muhammadiyah itu dengan persoalan paham agama. Semuanya tentang paham agama. Kembali ke agama. Ada COVID, kembali ke agama. Ya, dan kita lihat ya, bagaimana perspektif agama Muhammadiyah di era pandemi ini menurut saya kira yang terdepan ya. Di saat banyak mungkin ya umat kita ya, bahkan ulama-ulamanya yang lebih percaya pada hoax ya. Ya bahkan ya berpikirnya itu selalu konspiratif terhadap COVID ini, tapi ulama-ulama Muhammadiyah kita melalui fatwa-fatwanya ya menghadapi COVID ini dengan pikiran yang terang ya, dengan visi yang sangat futuristik saya kira ya, berani mengatakan bahwa dalam kondisi seperti ini beribadahlah di rumah, tarwilah di rumah, Idul Fitrilah di rumah. Itu luar biasa ya, itu fatwa yang luar biasa. Betul-betul sesuai dengan jiwa maqasidus syariah ya, bahwa kita jaga agama ini, kita juga jaga nyawa manusia. Ya, kita juga jaga nyawa manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka pengajian-pengajian, kajian-kajian itu penting sekali supaya kita ini selalu ya berada pada paham agama, perilaku agama sesuai dengan yang dipahami oleh Muhammadiyah ya. Jadi jangan bawa ideologi-ideologi lain di kampus UM Bandung ini. Ya, jadi kalau ada yang bawa itu ya segeralah bertobat ya. Ya, segeralah bertobat ya. Nah, kami di Majelis Pendidikan misalnya ya sangat intens menyampaikan itu di Baitul Arqam dan Darul Arqam ya. Nah, jadi kita Bapak Ibu ada di Muhammadiyah, maka pakailah sistem ideologi Muhammadiyah. Jangan pakai sistem yang lain. Ya, kalau mau pakai sistem yang lain ya jangan di Muhammadiyah, jangan di UM Bandung. Oke, jadi berideologi Muhammadiyah bukan berideologi yang lain. Nah, ini beberapa komitmen dalam bermuhammadiyah. Nah, Pak Ayer Fahrudin tadi ini Pak Rektor juga menyampaikan ini tadi ya, bahwa Kedahlan mendirikan UM Bandung ya, artinya penerus dari Kedahlan mendirikan atau Muhammadiyah mendirikan UM Bandung bukan sekedar tadi gagah-gagahan ya, supaya dibilang oh Bandung akhirnya punya universitas nih ya, bukan sekedar itu saya kira ya, niat ria itu tidak ada di Muhammadiyah ya. Nah, jadi niatnya itu adalah syiar, niatnya itu adalah dakwah. Jadi bukan sekedar memperbanyak sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit dan seterusnya, tapi kiai mendirikan Muhammadiyah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga sekurang-kurangnya manusia Indonesia dapat mewujudkan masalah utama. Jadi semua itu ya amal usaha Muhammadiyah itu tidak lain ya supaya kita bisa mewujudkan masyarakat utama ya yang adil makmur berjalan di bawah ridha Allah ya. Nah, jadi semuanya dalam rangka untuk kepentingan duniawi ukhrawi kita ya supaya yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, amal usaha Muhammadiyah itu pada prinsipnya adalah amal usaha misi. Ya, jangan lupa itu. Ya. Apa yang membedakan UM Bandung dengan yang lain? UM Bandung itu adalah universitas yang punya misi. Ya, jadi amal usaha Muhammadiyah didirikan bukan untuk membuka lapangan pekerjaan, tapi untuk membuka wadah pengabdian. Pengabdian itu ya dari kata makna ibadah juga ya. Makna ibadah juga. Oke, jadi wadah pengabdian ini artinya aum itu ada supaya kita semakin luas ibadahnya, semakin tinggi ibadahnya. Jadi Bapak Ibu sebagai dosen, sebagai tendik, apakah itu sebagai cleaning service, sebagai administrasi, Bapak Ibu itu beribadah sebenarnya. Ya, jadi Bapak Ibu itu sebenarnya beribadah.
wadah pengabdian ya. Nah, kemudian untuk melayani. Jadi ibadahnya adalah melayani. Saya kira dalam konteks dunia modern kan prinsip kepemimpinan sekarang itu adalah servant leader ya. Pemimpin itu melayani. Ya, maka sekarang semua melayani kan. Rektor melayani, dekan melayani, kaprodi melayani, dosen melayani, tendik melayani. Jadi inilah ibadah kita ya. Nah, jadi ibadah kita ini apalagi yang suka sampai lembur ya, itu ibadah semua. Ya. Itu ibadah semua yang sama nilainya dengan saya kira bahkan di beberapa hadis dikatakan itu bahkan bisa melampaui ibadah mahdo ya. Nah, bahkan bisa melampaui ibadah mahdo. Jadi semua harus kita lihat sebagai ibadah. Niat pertamanya itu ibadah. Ya, sehingga orang sering katakan kalau ditanya ya, Bapak Ibu ini di UM Bandung gajinya berapa? Mungkin menjawab 5 juta, 10 juta. Enggak, sebenarnya gaji dosen Muhammadiyah itu 50 juta per bulan. Loh, kami enggak pernah nerima Pak yang 45 jutanya itu. Ya nanti terimanya di akhirat. Terimanya di ya, jadi apa yang kita dapat di Muhammadiyah, ya sebenarnya itu hanya sebagian ya. Insya Allah selebihnya nanti itu akan kita dapatkan di akhir. Karena kenapa? Kita bekerja itu tidak sekedar bekerja, bukan robot kita ini ya. Tapi kita bekerja dengan spirit. Spirit keikhlasan, spirit melayani ya. Spirit al-ma'un gitu. Ya, sehingga apresiasi oleh Allah nanti insya Allah akan kita dapatkan di akhirat nanti. Nah, akhirnya kan Muhammadiyah punya beberapa masalah ya. Jadi Muhammadiyah semakin besar, dihadapkan pada masalah internal yang semakin kompleks ya. Nah, mungkin dulu Muhammadiyah masih sedikit, sekarang wah sudah berlimpah ya. Dulu nggak punya sekolah, nggak punya universitas, ketika punya malah bertengkar di dalam ya. Konflik, berebut jadi rektor, jadi dekan, dan seterusnya ya. Ini masalah-masalah internal yang semakin kompleks. Oleh karena itu ya selalu sekarang ini kita buat standarnya itu ya. Pimpinan itu harus menyelenggarakan Baitul Arqam minimal sekali dalam satu periode. Supaya mereka itu tidak lupa bahwa mereka itu di Muhammadiyah. Ya, mereka itu di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu berkelahi itu ya jangan urusan dunia. Nah, jadi ini rebutan jadi rektor misalnya dan seterusnya ya. Kemudian orang masuk ke dalam Muhammadiyah karena kepentingan pragmatis ya atau praktis sehingga berada di Muhammadiyah tapi tidak mengingatkan diri ya. Nah, jadi hanya fisiknya di Muhammadiyah tapi tadi batinnya enggak di Muhammadiyah. Ya. Nah, ini hanya bekerja di Muhammadiyah tetapi pikiran dan hatinya tidak diberikan untuk Muhammadiyah. Berarti ini enggak lahir batin ya. Nah, ini enggak lahir batin. Oke Bapak Ibu sekalian, nah maka disinilah peran Muhammadiyah menjadi kekuatan moral keagamaan yang moderat, proaktif untuk kemajuan dan pencerahan bangsa. Nah sekarang kita singgung perkaderan ya. Nah, jadi pimpinan Muhammadiyah di semua level tidak boleh menyepelekan keberadaan kader dan menafikan perkaderan. Semuanya mempunyai kewajiban tanggung jawab untuk membangun sistem perkaderan ya. Dan perkaderan dan perhatiannya yang serius harus menjadi bagian dari budaya organisasi. Jadi perkaderan itu sudah menjadi budaya di Muhammadiyah ya. Di budaya di Muhammadiyah. Jadi masifikasi perkaderan ya. Alhamdulillah Majelis Dikti di Prode ini itu sangat gencar sekali ya. Mensosialisasikan untuk perkaderan di perkaderan utama ya, Baitul Arqam, Darul Arqam di semua PTM. Bahkan itu menjadi kontrak kinerja rektor ya. Kontrak kinerja rektor bahwa kalau mereka ingin mendapatkan nilai AIK baik, maka mereka harus menyelenggarakan Baitul Arqam untuk dosen, pimpinan, karyawan, mahasiswa minimal sekali dalam satu periode. Itu sudah jadi kinerja rektor dan sudah menjadi standar mutu AIK. Ya, alhamdulillah respon PTM ini kami lihat luar biasa ya. Begitupun di Rumah Sakit Muhammadiyah sekarang juga sudah begitu ya. Sudah begitu ya. Bahkan di Rumah Sakit Muhammadiyah kalau belum ikut Baitul Arqam 5 tahun terakhir itu nggak bisa naik jabatan ya. Jadi harus ikut Baitul Arqam lagi.
baru kemudian bisa diangkat ya, bisa di SK-kan. Oke, di spiritnya adalah An-Nisa ayat 9 ya. Kita mesti memikirkan generasi ke depan. Ya, generasi ke depan. Yang harus kita legasi kita ya, legasi kita adalah mewariskan kader UM Bandung yang bermutu ya, yang baik, yang memiliki integritas, kapabilitas yang memadai. Itulah dengan perkaderan ya, dengan perkaderan. Di perkaderan Muhammadiyah ini mencakup seluruh proses dan kegiatan kaderisasi yang dilaksanakan oleh persyarikatan serta yang diselenggarakan oleh UPP ya, majelis, lembaga, ortom ya, dan seluruh amal usaha ya. Jadi semua harus melaksanakan perkaderan ya. Di perkaderan itu adalah pembinaan personal anggota dan pimpinan ya. Anggota dan pimpinan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pimpinan juga harus selalu ya mengikuti perkaderan ya, mengikuti perkaderan. Ya, saya kira ini UHAMKA itu ya sudah menerapkan ya, UM Surakarta ya, ya sudah banyak yang menerapkan ya. Jadi bahkan pimpinan pun di Darul Arkom ya, di Baitul Arkom kan. Ya, kemarin misalnya Darul Arkom ya untuk top manager UMS ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pesertanya itu adalah peserta Baitul Arkomnya, Darul Arkomnya itu adalah selama 3 hari ya. Selama 3 hari pesertanya adalah termasuk BPH ya, BPH UMS. Namanya Pak Dahlan Rais dan Pak Marpuji Ali ya. Ya, jadi beliau itu BPH tapi sebenarnya juga PP Muhammadiyah ya. Nah, jadi beliau juga ikut ya, beliau juga ikut. Atau di UMY ya, di UMY salah satu pesertanya adalah waktu itu ya, Prof. Samsul Anwar ya. Prof. Samsul Anwar, beliau adalah ketua majelis tarji kita ya. Waktu itu bahkan kami minta Prof. Samsul menyampaikan materi tentang manhaj tarji. Tapi jawaban beliau, maaf saya ini peserta. Saya tidak boleh jadi narasumber katanya. Wah, jadi tawaduknya beliau itu menolak untuk jadi narasumber pada saat beliau di Baitul Arkom ya. Waktu itu beliau adalah ketua BPH UMY. Ya, menolak itu. Bahkan Prof. Yunahar Ilyas pun juga ikut ya. Prof. Yunahar Ilyas pun juga ikut sebagai seorang dosen di UMY ya. Jadi ini sekiranya keteladanan dari tokoh-tokoh kita ya, termasuk Prof. Suyatno misalnya di UHAMKA dulu ya. Nah, itu sudah memberikan keteladanan tentang pentingnya ya perkaderan itu. Betapa perkaderan itu adalah ruhnya organisasi ya. Ruhnya organisasi. Nah, perkaderan kita diharapkan nanti supaya kader Muhammadiyah itu ya memiliki profil ya dan kompetensi kader seperti ini ya. Inilah profil kader kita ya. Jadi ada 4 hal profil kader Muhammadiyah itu ya. 4 hal ini tidak berdiri sendiri. Bahwa misalnya saya nanti cukup nomor 1 saja, saya nomor 1 dan 3 saja. Enggak. Yang dimaksud kader Muhammadiyah dia harus memiliki keempat kompetensi ini. Jadi jangan hanya ingin kompetensi keberagamaan tapi tidak mau akademis intelektual ya. Akademis intelektual itu cukup dosen, cukup profesor saja, cukup doktor saja. Enggak. Keberagamaan itu juga harus dilengkapi dengan kompetensi akademis. Jangan sampai kita ini beragama itu taklid ya. Beragama tanpa ilmu ya. Beragama tanpa ilmu. Maka tidak boleh ada keterpecahan ya. Jadi keempat hal ini sesuatu yang terintegrasi ya. Jadi punya keberagamaan, punya akademis ya, tapi juga punya kepekaan sosial, kemanusiaan dan kepeloporan ya. Nah, jadi tadi beragama, keberagamaan baik, kemampuan akademisnya baik, tapi juga punya kepekaan sosial kemanusiaan dan selalu jadi pelopor-pelopor kebaikan ya. Nah, itu kader Muhammadiyah itu ya. Jadi namanya inovasi kepeloporan dalam hal kebaikan ya, itu Muhammadiyah itu ya. Kemudian yang ketiga ya, semuanya dibalut dalam kerja-kerja secara terorganisir ya, menggunakan persyarikatan ya.
Nah, menggunakan persyarikatan. Jadi keorganisasian dan kepemimpinan ya, kepemimpinan. Hebatnya Muhammadiyah itu adalah semua misalnya nih perguruan tinggi Muhammadiyah itu milik persyarikatan Muhammadiyah. Ya. Jadi selalu kami sampaikan kepada mahasiswa ya, kepada mahasiswa. Misalnya saya pernah mengisi di mahasiswa kedokteran UMY. Saya sampaikan kepada mereka, SPP Anda yang belasan juta rupiah itu, ya atau puluhan juta rupiah itu tidak masuk di kantongnya Pak Haidar Nasir ya, atau Prof. Suyatno sebagai bendahara PP Muhammadiyah, enggak. Itu enggak masuk di kantong beliau itu. Tapi SPP Anda di samping untuk operasional pendidikan Anda di UMY, SPP Anda itu digulirkan oleh Muhammadiyah untuk mengembangkan dakwah Islam di seluruh Nusantara ya, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi SPP Anda itu kemudian digulirkan lagi ya untuk kepentingan dakwah Islam, bahkan melakukan subsidi kepada perguruan tinggi yang lain atau kepada mahasiswa yang lain. Jadi misalnya UMY, UAD, ya, UHAMKA ya, itu kan membina ya, membimbing, mengasuh perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain, yang kecil-kecil itu ya. Meminjamkan mereka dana, ya. Bahkan ada yang tidak sekedar meminjamkan, bahkan juga memberi ya secara gratis ya. Jadi itulah. Jadi semua SPP Anda itu semuanya digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umat dan dakwah ya. Nah, jadi inilah Bapak Ibu sekalian ya, profil kader Muhammadiyah. Jadi kader Muhammadiyah itu seperti apa ya? Inilah profilnya. Keempat hal ini ya. Nah, jadi tadi kader tidak muncul tiba-tiba, tapi harus kita persiapkan melalui dengan perkaderan. Pengajian ini termasuk perkaderan. Ya, termasuk perkaderan. Nah, sekarang yang terakhir Bapak Ibu yang ingin kami singgung ya tentang era digital ini ya. Nah, sekarang ini ada setidaknya dua wajah pendidikan kita ya, yaitu digital native dan digital imigran ya. Nah, digital native ya, jadi mereka yang sehari-hari hidupnya itu ya serba digital ya. Mereka ini multitasking ya. Jadi ketika Zoom juga sambil WA, kemudian sambil ngapain ya. Jadi mereka bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Ya, dalam satu waktu. Mereka itu parallel thinking ya, berpikirnya itu paralel. Ya, memikirkan soal ini, soal B, soal C, soal D dan seterusnya. Mereka multimedia, multi resources dan juga intuitive learner ya. Jadi intuisinya tinggi ya. Berbeda hanya dengan digital imigran ya, yang ya single test ya. Jadi hanya melakukan satu hal saja ya, ingin fokus, jangan di tempat hal yang lain ya. Jadi sequential thinking ya. Kemudian ya mengandalkan teks saja ya, mengandalkan teks ya. Nah, jadi sekarang kan ada orang tua yang sudah digital native, ada yang digital imigran ya. Jadi kalau saya dulu waktu mahasiswa ya surat-suratan dengan orang tua saya. Jadi saya orang Makassar ya, jadi saya harus ngirim surat 5 hari baru nyampe di kampung saya ya. Jadi 5 jam dari Makassar itu kurang lebih kalau pakai pos itu 5 hari paling cepat. Sudah kilat khusus itu. Ya, 5 hari. Jadi kalau saya ingin butuh dana tanggal 1, maka tanggal 25 paling lambat saya sudah harus kirim surat ya, mengirimkan proposal. Ya, mengirimkan proposal. Kala itu Bapak Ibu saya ke bank ya. Ibu saya ke bank datang ke kasir untuk ditransferkan ya. Nah, sekarang kan cukup di HP ya. Nah, sekarang cukup di HP sudah ada mobile banking, dalam tempo 1 detik ya, orang tua bisa mengirim biaya SPP ke mahasiswa ya. Jadi semuanya serba sudah digital ya, sudah. Nah, kalau orang tua dulu ya masih terpaku pada teks ya. Nah, terpaku pada teks. Sehingga saya ingat dulu ada teman saya itu, dia capek nulis surat, maka dia fotokopi uang 50.000 dua ya. Itu belum Krismon waktu itu. Fotokopi uang 50.000 dua, lalu di bawahnya dia tulis harap kirim aslinya. Nah, maka dikirimlah ke orang tuanya di kampung ya. Jadi fotokopi uang 50.000 dua, lalu ditulis ya harap kirim aslinya. Nah, bapaknya nerima itu kaget ya. Wah, ini anak sekarang nggak sopan ya.
Waktu itu masih zamannya Mike Tyson ya. Nah, jadi kebetulan ada korannya Mike Tyson lagi ninju, maka tinjunya Mike Tyson itu digunting ya di koran, ditempel di kertas, lalu ditulis di bawahnya, harap silahkan tunggu aslinya. Nah itu karena ya komunikasi pada saat kita belum di era digital ya. Oke, dan seterusnya ya, ini perilakunya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau dulu mungkin demo-demo ya mahasiswa itu, nah sekarang nggak perlu demo ya, nggak perlu demonya manual. Manual itu maksudnya datang di jalan raya lalu teriak-teriak ya. Sekarang bisa mereka demo melalui media digital ya. Nah, kita lihat di sini perilakunya ya. Jadi anak dimarahi orang tua dulu ya itu mengunci diri di kamar ya. Tapi sekarang mengubah status di Facebook ya. Mengubah status di Facebook. Jadi kalau misalnya ada kebijakan rektor, kebijakan dekan itu tidak ini ya, maka mereka bisa menyampaikan itu di Facebook ya. Mereka bisa menyampaikan itu di Facebook misalnya. Suami istri bertengkar ya, berdiam diri berwaktu. Kalau sekarang ini ya istrinya sharing di grup. Bagaimana ya ibu-ibu kalau punya suami, nah itu disaringkan di WhatsApp ya. Oke, jadi dulu orang menulis di diary, sekarang ini disiarkan di blog pribadi ya, atau di YouTube. Ya intinya itu Bapak Ibu ya, perilaku dua generasi ini ya sangat berbeda sekali. Ya maka sekarang bagaimana perkedaran Muhammadiyah merespon generasi 4.0 ini ya, yang kita sebut tadi sebagai digital natives ya, millennial generation ya, atau kids zaman now, Y generation ya. Z generation atau digital net. Ya, jadi mereka hidup di zaman berbeda ya. Nah, mereka belajar hal yang berbeda ya. Mereka belajar hal yang berbeda, metode belajar yang berbeda, kemudian juga semangat belajar yang berbeda ya. Nah, sekarang kan respon kita misalnya di perguruan tinggi ini dengan kurikulum Merdeka Belajar, kampus merdeka ya. Jadi mereka bisa belajar di tempat lain, di luar prodi, di luar kampus, ya bahkan mereka bisa belajar di luar fakultasnya ya. Ekonomi bisa belajar di fakultas hukum di UNPAD misalnya. Jadi mereka adalah generasi yang hidup berenang di lautan kode ya. Nah, di lautan kode. Jadi kebebasan, mereka menolak terkekang, mereka bermain bukan hanya bekerja, mereka itu ekspresif tidak hanya reseptif, mereka cepat ya dan enggan menunggu ya. Jadi kebijakan kita juga harus cepat ya, responsif. Mereka generasi yang mencari bukan menunggu instruksi. Mereka generasi yang suka unggah-unggah ya, nah, bukan sekedar unduh. Jadi mereka ya memproklamirkan dirinya, bukan lagi sekedar mendownload figuran ya orang lain misalnya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian ya, dari dalam pembelajaran di Muhammadiyah ya, perkuliahan Muhammadiyah kita menggunakan landasan teoretiknya konstruktivisme ya. Konstruktivisme ya. Jadi bukan bukan tabula rasa ya. Bukan tabula rasa. Jadi dosen UM Bandung sekarang ini kalau masih malamnya berpikir besok saya ngajar apa, maka itu masih tabula rasa. Besok saya ngajar apa ya? Nah, berarti dia masih mazhabnya itu masih tabula rasa ya. Tapi kalau sudah konstruktivisme, maka yang dipikirkan besok itu kira-kira saya waktu kuliah ya, waktu jam mengajar itu kira-kira mahasiswa bisa apa? Ya, jadi mahasiswa bisa apa? Jadi itu perbedaannya. Tadi yang generasi tabula rasa dengan konstruktivisme ini. Jadi yang kita pikirkan ya, dosen sebagai fasilitator ya atau narasumber yang inspiring memikirkan adalah kuliah besok mahasiswa bisa apa? Ya, mahasiswa bisa apa? Jadi bukan saya ngajar apa. Kalau saya ngajar apa itu berarti kita masih tabula rasa ya. Pasti isinya ceramah itu. Ya, andragogi ya, pembelajaran orang dewasa. Nah, ya inilah Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana respon kita ya? Tetap interaksi online dan offline ini dipadukan ya. Kalau istilah kita sekarang itu adalah blended ya. Blended.
Jadi di era digital ini interaksi online saja tidaklah cukup ya. Sentuhan offline juga menjadi titik diferensiasi yang kuat. Selain melakukan selain melakukan intervensi digital dalam ranah perkaderan dengan integrasi antara mesin, komputer, dan infrastruktur telekomunikasi, interaksi offline tetaplah menjadi ruang utama dalam perkaderan ya, karena interaksi offline itu memungkinkan kita melakukan pendekatan humanistic touch ya. Jadi sentuhan-sentuhan yang humanis ya. Nah, jadi inilah kata kunci dalam interaksi offline perkaderan 4.0 ya. 4.0. Maka ada 5 pendekatan belajar yang sekarang ini ya kita lakukan dalam perkaderan itu ya. Jadi yang pertama adalah research based method ya. Jadi membuat peserta menumbuhkan kegelisahan akademik ya kepada peserta, kepada mahasiswa agar mereka menjelajah, mencari, mempertanyakan, menyelidiki, mengelola ya dan menyampaikan hasil secara komunikatif. Kemudian yang kedua adalah relevansi ya. Jadi harus bisa mengaitkan ya, melakukan kontekstualisasi ya dengan kehidupan mereka sekarang ini. Yang ketiga rasional, jadi generasi milenial itu akan cenderung respect jika pendekatan materi yang disampaikan dalam perkaderan itu menantang olah pikir mereka ya. Kemudian yang keempat adalah relax ya. Jadi generasi milenial lebih senang berinteraksi dalam kondisi belajar yang dibangun dengan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak tegang. Ini sesuai juga sebenarnya Bapak Ibu dengan filosofi Muhammadiyah ya. Filosofi orang Muhammadiyah itu adalah yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru ya. Jadi mudahkanlah, jangan dipersulit. Gembirakanlah, jangan buat orang lain lari ya. Nah, jadi saya kira ya ini juga masuk filosofi Muhammadiyah juga kan. Jadi mudahkan ya. Jadi pikirkan selalu jalan keluar. Jangan berkutat dengan masalah. Pikirkan jalan keluarnya ya, mudahkanlah, jangan dipersulit. Kemudian yang kedua, gembirakanlah ya. Gembirakanlah. Nah, jangan sedikit-sedikit diancam terus ya. Nah, jadi gembirakan. Jadi inilah suasana perkaderan yang diharapkan ya kita terapkan dalam perkaderan di era digital ini ya. Kemudian juga ada report ya. Jadi relasi yang dibangun antara instruktur, antara dosen dan peserta mahasiswa dalam perkaderan sepatutnya adalah partner dalam perkaderan ya. Jadi ada kesetaraan ya, ada kemitraan. Nah, saya kira ini juga sama ya, filosofi di Muhammadiyah itu adalah kesetaraan ya. Di Muhammadiyah nggak ada yang mau dipanggil kiai ya, walaupun kita lihat ya ustadz-ustadz kita di Muhammadiyah ya, para ilmuwan-ilmuwan kita itu banyak yang sudah sangat pantas kita sebut sebagai ulama besar ya atau kiai. Ya, tapi mereka tidak mau disebut itu ya. Paling banter di Muhammadiyah itu dipanggilnya ustadz ya. Nah, dipanggilnya ustadz. Karena kenapa? Di Muhammadiyah yang ditanamkan adalah egalitarian ya. Jadi sikap egaliter gitu. Ya, sikap egaliter, tidak ada kultus pribadi ya. Nah, kultus pribadi. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pendekatan dalam perkaderan di era digital ini. Ya, jadi bukan hanya sekedar menyerahkan kepada infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ya, tetapi juga tadi humanistic touch ini sangat diperlukan ya. Nah, jadi perkaderan di era digital ini ya, kita juga harus memiliki kecerdasan digital ya, harus memiliki keadaban dalam era digital ini. Nah, itulah jawaban kita ketika saat ini kita berhadapan dengan generasi digital ya. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan ya pada pengajian ini ya. Mudah-mudahan keluarga besar UM Bandung ini ya tetap istiqomah ya dalam sauna perkaderan ini ya. Sauna perkaderan ini intensifkan selalu ya dan tingkatkan selalu dengan inovasi-inovasi dalam melakukan perkaderan ya di semua lini ya, perkaderan di semua lini di
di UM Bandung ya. Kemudian ya mari kita selalu ya jaddidu ya, hayatina ya, perbaharuilah hidup kita, perbaharuilah cara bermuhammadiyah kita agar bermuhammadiyah kita lebih baik ya setiap saat. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Dr. Munawir Khalil yang telah memberikan banyak pencerahan kepada kita terkait pengkaderan, terkait tentang bermuhammadiyah, tentang hakikat berorganisasi yang memang intinya, dan memberikan pelajaran juga pada kita bahwa di amal usaha ini termasuk UM Bandung, tujuan akhirnya bukan semata-mata untuk bekerja mendapat upah, tapi mencapai mardhatillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu sampai menjelang duhur. 2 atau 3 pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada narasumber kita. Silakan yang ingin bertanya langsung saja di unmute sendiri dan nanti langsung direspon oleh Pak Munawar. Pak Rifai. Ya, siap. Halo. Saya tidak bertanya, saya cuma tambahan saja. Ya, silakan Pak Daniel. Teman-teman kader, kalau ditanya berapa gajinya di UM Bandung, jawabnya gimana Bapak Ibu? Jawabnya begini, kata di Muhammadiyah itu kami tidak pernah menghitung gajinya. Yang kami hitung kekurangannya. Siap Pak Daniel. Yang kedua, ini sekedar pengalaman ketika saya di UHAMKA tahun 2001, asesor itu datang ke UHAMKA memvisitasi di Fakultas Teknik. Jadi di teknik elektro. Zaman itu belum ada Pak Munawar, belum ada evaluasi diri, adanya portofolio. Ya. Dia membaca portofolio itu, kemudian dia tanya siapa ketuanya. Saya sedang ada di kelas kesehatan masyarakat. Yang ketuanya Pak Daniel. Disitulah saya datang ke situ. Pertanyaannya mencekik gitu ya. Ini UHAMKA tidak layak jadi perguruan tinggi karena tidak memiliki tanah sendiri, tidak memiliki gedung sendiri. Kenapa Pak? Dia bilang, Anda tulis di sini bahwa tanah itu milik Perserikatan Muhammadiyah, gedung milik Perserikatan Muhammadiyah. Saya bantah, saya bilang itu aturan kami di Muhammadiyah seperti itu. Enggak bisa katanya. Aturan kami di Ban PT, mana aturannya di Ban PT? Akhirnya berkelahi dengan saya di situ. Mana? Di Bapak Ibu ya. Kalimat saya terakhir, saya mau kemana? Ada kalimat lain, apabila asesor tidak sejalan dengan tuan rumah, maka Bapak bisa pulang aja. Kita stop sampai di sini aja, nggak boleh lanjutkan lagi. Kaget dia ketika saya bilang itu. Jadi Bapak Ibu kita bertahan betul ya. Bahwa ini milik perserikatan, bukan milik pribadi atau milik kelompok tertentu atau milik perguruan tinggi atau milik siapapun. Seluruhnya milik Perserikatan Muhammadiyah. Ya, stop di itu dia kaget. Kemudian dia bilang, udah Pak, kita lanjutkan lagi. Karena waktu itu masih offline dan kampus UHAMKA itu dekat dengan Ban PT di Senayan waktu itu. Ya saya pergi ke Ban PT, saya laporkan kejadian itu. Lama kemudian dia telepon saya, minta maaf dan segala macamnya. Ternyata beliau itu adalah seorang mantan dosen di UMY yang mungkin diberhentikan karena pemahaman seperti itu. Nah, karena itu Bapak-Bapak sekalian yang jadi kader itu mohon betul ya, ini seluruh yang kita bangun di amal usaha apapun ada milik Perserikatan Muhammadiyah. Itu saja tambahan dari saya Pak. Baik, terima kasih. Itu yang disampaikan Pak Dani saya kira benar ya, karena masih banyak juga warga PTN kita yang nggak memahami itu ya. Jadi selalu saya ceritakan Bapak Ibu ya, misalnya ini ya samalah UM Bandung ini ya, Bapak Ibu yang ada sekarang ini kan as-sabiqunal awwalun ya di UM Bandung ini. Ya. Bapak Ibu ini mulai dari nol ya, mulai dari nol membangun UM Bandung ini. Saya kira Bapak Ibu sudah melakukan investasi ya, memberikan banyak investasi ya, kontribusi kepada UM Bandung.
Nah, tapi saya teringat selalu ya di UMY itu ketika Pak Amin Rais meresmikan UMY tahun 82 kalau tidak salah ya, 1982. Siapa yang mendirikan UMY itu? Itu adalah guru agama Islam ya. Rata-rata guru agama Islam, kurang lebih ada 6 orang guru agama Islam. Apa sambutannya Pak Amin Rais ketika meresmikan UMY? Beliau bilang bahwa Bapak Ibu sekalian, sebagai pendiri UMY dan sekarang menyerahkan UMY ini ke persyarikatan, maka setelah peresmian ini siap-siaplah untuk dilupakan. Ya, siap-siaplah untuk dilupakan. Ya, tapi bagi mereka nggak ada masalah, bahkan para guru-guru yang mendirikan UMY ini bahkan itu menolak jadi BPH. Ya, ada beberapa yang menolak jadi BPH, tidak mau gitu. Ya, karena saya pernah menghadapi sebuah PTM, ya, sebuah PTM itu karena dia yang mendirikan itu merasa punya saham di PTM itu, sampai dibuatlah aturan bahwa penghasilan dari PTM ini mereka mendapatkan 10% ya, 10% setiap bulan atau setiap tahun ya pada waktu itu. Nah, waktu itu kebetulan lagi Betul Arkom ya, jadi situlah saya sampaikan kepada mereka bahwa di Muhammadiyah itu semua yang kita lakukan ya, walaupun kita yang mendirikan sekolah, kita yang mendirikan rumah sakit, setelah itu nanti di sertifikatnya itu atas nama milik Persyarikatan Muhammadiyah. Maka kita harus melepaskan sampai di situ. Ya, dan alhamdulillah PTM tersebut sekarang sudah tidak memberlakukan 10% lagi buat para pendirinya ya. Nah, jadi sudah ya semua saya kira itu karena juga mungkin komitmen ke Muhammadiyah semakin baik ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, betapa memang ruh keikhlasan itu betul-betul menjadi sistem ya di Muhammadiyah. Jadi filosofinya adalah memimpin itu adalah melepaskan. Baik, terima kasih Pak Daniel dan Pak Munawir. Mungkin ada tambahan dari Pak Suhada. Ayahanda kita ini belum menyampaikan sesuatu. Belum, ya. Ya. Monggo Ustaz. Mangga Pak Suhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merinding saya mendengarkan penjelasan tentang Al-Islam ke Muhammadiyahan karena sangat indah, begitu indah. Dan kalaulah tidak ada nilai-nilai itu, tentu Universitas Muhammadiyah yang banyak ini tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, kita lanjutkan semangat ini, kita saling mengingatkan dan saling mencerahkan. Mudah-mudahan ini adalah merupakan bukti bahwa kita mengabdi di Muhammadiyah dalam rangka ibadah kepada Allah. Pak Munawar, terima kasih sekali atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu jua nampaknya sudah mendekati waktu zuhur, jadi kita tidak boleh melewati waktu zuhur. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Bapak Rektor yang sudah hadir sampai selesai, Pak Munawir dari Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Pak Daniel, LPM, para dekan, para wakil rektor, para kaprodi dan dosen dan juga tenaga kependidikan. Insya Allah setiap Sabtu pekan ketiga di tiap bulannya KPPIK konsisten mengadakan pengajian. Mudah-mudahan nanti kita bisa pengajian offline kalau situasi dan kondisinya sudah memungkinkan. Baik, acara selanjutnya adalah penutupan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia pada Bapak Dr. Aceh Sumantri. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurlah pada kesempatan ini semua kita tetap diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Khalid Munawar Khalil yang sudah menyampaikan materi cukup gamblang, jelas bagi kita semua, khususnya Sivitas Universitas Muhammadiyah Bandung. Dan pada kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi, dan terlebih khusus pada kesempatan ini alhamdulillah kita dihadiri oleh
Ayahanda Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Bapak Haji Syuhada. Terima kasih Pak Syuhada sudah bisa hadir di acara pengajian rutin Keluarga Besar Universitas Muhammadiyah Bandung. Semoga apa yang dikerjakan oleh seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Bandung semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Billahi bisabil haq Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, nampaknya belum afdol kalau belum selfie dulu nih. Silakan Bapak Ibu di on-kan dulu kameranya. Kita selfie bareng sekalian untuk diabadikan bahwa hari ini ada pengajian. Nah, Pak Anden gimana Pak Anden? Ada dari Unismu Makassar, Pak. Hei, mantap. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nunggu aba-aba Pak Herman dulu nih. Asrama mahasiswa Unismu itu. Astagfirullah semua. Imawati. Hai Mamati. Oke, Pak Herman siapa Herman? Masya Allah. 1, 2, 3. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas hadirnya. Acara ini kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama Pak Rektor. Jazakumullah. Sampai Ustadz saya izin duluan. Pak Munawar. Ya, Bu Rani. Ya. Terima kasih Pak. Tenuan. Hari sudah azan di Jogja. Kami pamit dulu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu Yuti udah mandi. Hari baik. Bis Yuti cuma nongol sebentar loh. Prof. Elis sehat.